Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pak Arman juga dia pergi untuk meninggalkan Balia di rumah sakit. Dia akan menjemput istrinya. Lalu Balia juga dia ditaruh di ruang VIP untuk menunggu pencangkokan ginjalnya dan dia akan mendonorkan ginjalnya untuk Budiana. Lalu Pak Arman juga di sini pas di mobil dia juga sangat senang karena ginjalnya Balia sama Budiana cocok. Dia juga teringat kepada Balia, dia itu tidak bawa apa-apa. Dia juga akan membeli kebutuhannya Balia yaitu dia akan membeli pakaian untuk Balia. Lalu dia juga mampir di toko baju. Lalu di sini si Kelvin juga dia yang mengejar mobilnya Pak Arman. Dia juga menyalip mobilnya si Bro Koko Kroni. Si Kelvin tidak sadar bahwa yang disalip itu adalah mobil si Bro Koko Kroni. Lalu si Roni juga dia sangat kaget dan dia juga mengikuti mobilnya si Kelvin. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia terburu-buru, dia juga akan pergi ke rumah sakit untuk menggagalkan Balia yang akan mendonorkan ginjal kepada Budiana. Lalu terlihat Pak Fajar juga di sini sangat panik karena tercegat macet dan dia juga langsung memotong jalan. Lalu si Kelvin pas lagi mengejar mobilnya Pak Arman, tiba-tiba dia hampir menabrak pengendara motor di perapatan. Lalu si Kelvin juga dia marah pada yang punya motor itu dan dia juga turun dari mobilnya. Lalu dia juga memarahin yang punya motor itu karena motornya mati di depan mobilnya si Kelvin. Lalu pengendara motor itu, tukang bakso itu juga dia langsung mendorong motornya dari depan mobilnya si Kelvin. Lalu terlihat si Kelvin juga pas menengok ke sebelah kanan, dia juga sangat kaget dan senang bahwa mobil yang dikejar sama dia itu yaitu mobil Pak Arman ada di depan toko baju. Nah di sini si Kelvin juga dia ngomong dalam hatinya, saya tidak susah-susah untuk mengejar mobilnya Pak Arman. Disinilah saya akan membuat Pak Arman celaka, kata batinnya si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia pergi ke mobilnya dan dia juga mengambil sebuah tang dan dia juga akan menuju ke mobilnya Pak Arman. Lalu mobilnya Pak Arman yang terparkir di depan toko baju, dia juga masuk ke dalam untuk membeli kebutuhannya Balia yaitu membeli pakaian. Lalu si Kelvin juga dia menghampiri mobilnya Pak Arman akan memutuskan rem mobilnya Pak Arman. Terlihat si Kelvin juga di sini dasar orang jahat. Di sini dia tengok-tengok, dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dia. Tiada lain itu adalah si Bro Koko Kroni. Lalu si Kelvin juga dia langsung memutuskan tali rem mobilnya Pak Arman. Dia jongjon, dia memang tidak sadar bahwa si Bro Koko Kroni terus-terusan dia memperhatikan si Kelvin di dalam mobilnya. Lalu si Bro Koko Kroni juga ngomong, mobil siapa yang dikerjain oleh si Kelvin, kata batinnya si Bro Koko Kroni. Lalu si Kelvin juga dia sudah memutuskan tali rem mobilnya Pak Arman, dia juga pergi dari tempat itu. Lalu dia juga sambil tersenyum sambil dia ngomong dalam batinnya, rasain Arman, kamu pasti mengalami kecelakaan, kata si Kelvin sambil masuk ke dalam mobilnya dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Di sini di sisi lain si Bro Koko Kroni dia belum pergi, dia juga ngomong dalam batinnya, mobil siapa yang dikerjain oleh si Kelvin, kata batinnya si Bro Koko Kroni. Pas lagi dia mengulang, tiba-tiba yang keluar adalah Pak Arman sudah membeli pakaian untuk kebutuhannya Balia. Di sini juga si Bro Koko Kroni juga sangat kaget melihat Pak Arman keluar dari toko baju itu. Lalu Pak Arman juga dia pergi untuk menjemput istrinya di rumahnya. Lalu si Bro Koko Kroni juga mengikuti mobilnya Pak Arman. Singkat cerita di sini untuk bocoran nanti malam di sini Pak Arman juga dia sudah pulang lagi membawa istrinya. Tiba-tiba di turunan mobilnya mengalami blong karena mobilnya sudah disabotase oleh si Kelvin karena diputuskan selang remnya.
Lalu Bu Diana juga nanya kepada suaminya, ada apa ini Mas? Kata Bu Diana. Lalu Bu Diana juga sangat tegang dan Pak Arman juga menenangkan istrinya. Ini mobil ini remnya blong, kamu megang yang kuat, kata Pak Arman. Tiba-tiba Pak Arman juga dia sudah tidak tahan lagi, dia juga mobil Pak Arman juga langsung masuk jungkrang. Lalu di sini terlihat sama kita mobil Pak Arman juga sudah tidak dihindarkan lagi mengalami kecelakaan, dia masuk ke jungkrang dan terlihat mobil Pak Arman kebalik-balik berapa balikan karena dia masuk jungkrang. Lalu di sini mobil Pak Arman juga dia sudah dibawa di jungkrang, dia juga sudah tidak sadar dan terkapar pingsan di dalam mobil. Lalu di sisi lain di rumah sakit, di sini Nana juga sama Lula dia sampai ke rumah sakit, dia akan mendonorkan ginjal untuk mamanya. Tiba-tiba dia pas lagi memegang HP HP-nya jatuh. Lula juga sangat kaget dan HP itu juga langsung diambil oleh Lula. Lalu pas sudah diambil HP itu juga pas ada gambar ibunya di HP itu. Lalu Lula juga dia sangat kaget karena melihat HP-nya jatuh dari tangannya dan dia juga ngomong kepada kakaknya yaitu Nana. Kak, kenapa perasaan saya tidak enak? Kata Lula. Jangan-jangan ada apa-apa sama Mama Diana, kata Lula kepada Nana. Kamu jangan ngomong gitu Lula, kata Nana. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar yang mau menuju ke rumah sakit akan menggagalkan Balia mendonorkan ginjalnya kepada Bu Diana. Tiba-tiba dia melihat mobil Pak Arman sudah ada di jungkrang. Lalu dia juga langsung menolong Bu Diana yang terlihat Bu Diana juga sudah tidak tertolong lagi. Lalu Pak Fajar juga dia membawa Bu Diana ke rumah sakit. Singkat cerita pas di rumah sakit Lula juga sama Nana pas ada di rumah sakit karena dia akan mendonorkan ginjalnya untuk mamanya. Terlihat Lula sama Nana juga sangat shock melihat kejadian ini. Lalu Nana juga nanya kepada Pak Fajar, bagaimana Mama bisa kecelakaan kayak gini Kak? Kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, saya tidak tahu persis kejadiannya karena saya cuman melihat mobil Pak Arman sudah ada di jungkrang. Lalu saya juga menghampirinya dan saya juga langsung membawa ke rumah sakitnya ke sini. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Nana, pokoknya saya tidak tahu menahu masalah asli kejadiannya, kata Pak Fajar kepada Nana. Lalu di sisi lain Dewa sangat bersalah karena dia mengejar-ngejar mobil Pak Arman sama Bu Diana. Di sini Dewa juga merasa bersalah. Lalu singkat cerita di sisi lain di sini di sebuah makam si Broko Koni, orang yang lagi menggali liang lahat untuk persiapannya Bu Diana sama Pak Arman, dia nelpon si Kehen Kelvin. Kamu siap-siap Kelvin, kembali lagi kamu ke penjara karena saya punya bukti, kata si Broko Koni kepada si Kehen Kelvin. Lalu si Kehen Kelvin juga sangat kaget karena dia dikirim videonya oleh si Broko Koni kepada si Kehen Kelvin. Entah apa yang akan dilakukan oleh si Kehen Kelvin kepada si Broko Koni. Lalu si Broko Koni lagi telepon si Kehen Kelvin, tiba-tiba dia tidak sadar bahwa di belakang itu ada liang lahat untuk persiapannya itu Bu Diana sama Pak Arman. Dia juga langsung disoledat kakinya dan masuk ke liang lahat. Pas sampai ke liang lahat ke bawah dia juga menjerit dan dia juga langsung buburannya dia naik lagi ke atas karena dia takut. Terlihat di sini kita juga akan dibikin tertawa oleh kelakuan si Kehen Doni yang masuk ke liang lahat. Lalu singkat cerita di sini Pak Arman sama Bu Diana juga sudah beres dimakamkan dan terlihat Nana sama Lula juga sangat shock sambil dia menaburkan bunga, dia juga sambil menangis. Lalu terlihat di sisi lain Pak Fajar dalam batinnya, saya sebenarnya tahu masalah Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan ini gara-gara Dewa mengejar-ngejar mobilnya Pak Arman, kata batinnya Pak Fajar. Tapi
ini belum tepat untuk mengatakan kepada Nana, kata batinnya Pak Fajar. Saya harus menunggu waktu yang tepat untuk mengasih tahu kepada Nana, kata batinnya Pak Fajar. Terlihat lagi di sini Dewa yang masih dia mengulang memikirkan waktu Pak Arman kecelakaan itu dia yang mengejar-ngejar mobilnya Pak Arman karena dia mau mencegah bahwa Pak Arman jangan mendesak Nana dan Lula untuk mendonorkan ginjalnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan jangan lupa bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lopati soedat karena Mimin terus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.